Pernah nggak sih kita ngerasa ada yang aneh sama sistem ekonomi yang sekarang? Rasanya kok seling banget keuntungan jadi nomor satu, sementara kesejahteraan orang banyak malah jadi nomor dua. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal sebuah alternatif, sebuah ide ekonomi yang akarnya itu dari komunitas dan kebersamaan. Yuk, kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Beneran bisa nggak sih kita bikin sebuah sistem di mana kita semua, kamu, saya, lingkungan kita yang jadi pusatnya, bukan cuma angka-angka di laporan keuangan. Ternyata jawabannya mungkin ada di sebuah model yang udah lama ada loh. Ini bener-bener mengubah cara kita memandang ekonomi. Coba bayangin, fokusnya geser dari sekedar cari laba, jadi cari keadilan. Dari yang tadinya saling sikut-sikutan, jadi saling bantu dan kerjasama. Dan yang paling penting, bukan lagi pasar yang jadi rajanya, tapi manusianya, komunitas kita, yang jadi jantung dari semua kegiatan ekonomi. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya, ekonomi untuk manusia. Ini bukan cuma slogan manis, tapi ini sebuah komitmen buat ngebangun sistem yang benar-benar bisa memberdayakan kita semua. Kalau ngomongin pemberdayaan, ini bukan sekedar ngasih bantuan sesaat ya. Ini ibaratnya bukan cuma ngasih ikan, tapi ngasih kail, ngajarin cara mancingnya, dan mastiin kita semua punya akses ke danaunya. Intinya adalah ngasih akses, ngasih wewenang buat ambil keputusan, dan ujung-ujungnya kemandirian. Nah, dari sinilah kekuatan ekonomi dibangun langsung dari akar rumput. Sekarang kita coba gali lebih dalam lagi yuk. Apa sih yang jadi kenapanya model ini? Ternyata ini bukan cuma sekedar teori ekonomi biasa. Ini adalah sistem yang dibangun di atas fondasi spiritual dan etika yang kuat banget, yang jadi semacam kompas moral buat setiap tindakannya. Wah, prinsip ini dalam banget loh. Pesannya jelas banget, kekayaan itu harusnya muter, ngalir ke semua orang. Jangan sampai cuma ngumpul di kalangan elit aja. Ini tuh kayak panggilan buat kita bikin sistem di mana kesejahteraan bisa dirasain semua lapisan masyarakat. Nah, pesan yang ini juga nggak kalah penting. Ini soal kekuatan dari dalam. Perubahan itu nggak bisa cuma nungguin dari atas. Justru harus dimulai dari inisiatif dan usaha kita bareng-bareng sebagai masyarakat. Inilah inti dari pendekatan yang sering disebut dari bawah ke atas atau bottom up. Poin penting yang perlu kita pahami di sini adalah ekonomi itu bukan tujuan akhir, tapi cuma alat. Alat buat apa? Ya buat mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Setiap kegiatan ekonomi harus bisa melindungi harta, menopang kehidupan, dan yang pasti menegakkan keadilan. Jadi, ekonomi itu bagian yang nggak terpisahkan dari iman dan kemanusiaan itu sendiri. Oke, kita udah ngerti kenapanya. Sekarang, kita lihat apa aja sih prinsip-prinsip yang jadi panduan praktis dari sistem ekonomi ini. Keadilan atau al-adal ini bisa dibilang jantungnya sistem ini. Ini bukan pilihan, tapi syarat mutlak. Jadi setiap transaksi, setiap kebijakan harus lolos tes sederhana. Ini adil nggak? Ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi nggak? Kalau jawabannya iya, ya berarti itu nggak bisa diterima. Nah, kalau keadilan tadi jantungnya, ta'awun atau tolong-menolong ini bisa dibilang bahan bakarnya. Ini kebalikannya banget dari mentalitas sikut-sikutan buat menang sendiri. Di sini kita menangnya bareng-bareng. Sukses itu diukur dari seberapa kita bisa saling mengangkat satu sama lain, misalnya lewat koperasi atau kemitraan. Dari prinsip-prinsip tadi, lahirlah karakteristik-karakteristik ini. Semua dimulai dari bawah, dari kebutuhan nyata. Pakai sumber daya lokal yang ada di sekitar kita. Semua orang diajak ikut serta dalam prosesnya, dan yang paling penting, nggak ada yang boleh ketinggalan. Inilah esensi ekonomi yang benar-benar berakar di komunitas. Oke, teori udah, prinsip juga udah. Terus gimana prakteknya? Apa aja sih alat-alat atau instrumen yang bisa dipakai buat ngebangun ekonomi berbasis komunitas ini? Nah, ini salah satu instrumen yang paling unik, Ziswaf. Coba deh bayangin, ini kayak sistem peredaran darah dalam sebuah komunitas. Dana yang terkumpul dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf disuntikan lagi ke dalam komunitas. Bukan cuma buat bantuan amal, tapi juga sebagai modal buat usaha-usaha produktif yang bisa menggerakkan ekonomi lokal. Konsep wakaf produktif ini, wah keren banget sih. Jadi begini cara kerjanya. Ada aset, bisa tanah, gedung, atau bahkan uang yang diwakafkan. Aset ini nggak dihabisin, tapi dikelola biar bisa menghasilkan untung. Nah, keuntungannya inilah yang dipakai terus-menerus buat ngebiayain program-program komunitas. Jadinya kayak mesin uang abadi untuk kebaikan. Dampaknya jadi nggak ada habisnya. Nah, buat usaha barengannya juga fleksibel banget.
Ada model kayak mudharabah, di mana satu pihak nyediain modal, yang lain nyediain keahlian. Ada juga musyarakah, di mana semua pihak patungan modal terus untung dan risikonya ditanggung bareng. Kuncinya selalu sama, adil dalam bagi hasil dan risiko. Jadi, ini semua bukan cuma wacana atau teori di atas kertas ya. Kita bisa lihat contoh nyatanya dalam bentuk UMKM syariah, koperasi yang dimiliki dan dijalankan sama anggotanya sendiri, bahkan sampai pengembangan satu desa utuh jadi desa ekonomi syariah, misalnya desa wisata halal. Ini bukti nyata kalau model ini tuh bisa jalan. Oke, kedengarannya bagus banget ya. Tapi tentu aja jalannya nggak semulus itu. Ada tantangannya. Mari kita lihat secara jujur apa aja hambatannya dan gimana strateginya buat melangkah ke depan. Tantangan paling gedenya, ya jelas sistem ekonomi konvensional yang udah mendominasi banget di sekitar kita. Selain itu, akses ke modal yang sesuai prinsip juga masih terbatas. Dan jujur aja, masih banyak banget yang belum ngeh atau paham sama potensi dari model ekonomi ini. Ini 3 tantangan besar yang harus dihadapi. Tapi bukan berarti kita nyerah gitu aja. Ada kok strateginya. Kuncinya ada di edukasi. Manfaatin teknologi digital buat bantu UMKM, terus dana sosial kayak Zizwaf itu disambungin langsung buat modalin bisnis-bisnis lokal. Dan yang paling penting, sinergi. Semua harus kerja bareng, mulai dari pemerintah, komunitas, sampai lembaga keuangan. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Nggak peduli apa latar belakang kita, kira-kira prinsip-prinsip keadilan, kerjasama, dan fokus pada komunitas ini bisa nggak sih jadi inspirasi buat kita? Bisakah kita mulai membangun ekonomi yang lebih manusiawi ya? Dimulai dari lingkungan terdekat kita dulu? Mari kita pikirkan bersama.